Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syariatih wa as'adana bittiba'i afdalur rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluhiyatih wa rububiyyatih wa asma'ihi wa sifatih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa nasallim ala habibikal mahbub sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal karim. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan memberikan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan kenikmatan itu patut harus kita syukuri agar kita senantiasa termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat tashkurun, orang-orang yang mendapatkan, orang-orang yang bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membawakan sebuah tema mengenai golongan sedikit yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas ini, video ini sebagai bentuk UTS ataupun UAS yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Lisfa Sentosa Aisyah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belakangan kemarin kita menyaksikan ada sebuah aksi yang menggemparkan dunia. Aksi nyata ini adalah bernama Sumut Flotilla. Aksi tersebut merupakan gerakan kemanusiaan lintas negara yang digerakkan oleh aktivis dan relawan internasional. Kata sumut sendiri dalam bahasa Arab berarti keteguhan yang mencerminkan semangat rakyat Palestina untuk tetap bertahan di tengah blokade dan penjajahan. Armada ini berlayar membawa bantuan berupa obat-obatan, makanan, dan kebutuhan pokok lain yang sangat dibutuhkan masyarakat Gaza. Namun dalam perjalanannya menuju perairan Gaza, kapal Global Sumut Flotilla dicegat oleh Angkatan Laut Zionis. Meski membawa misi kemanusiaan dan tidak bersenjata, mereka para Zionis menilai keberadaan armada ini melanggar blokade yang telah diberlakukan. Namun lebih daripada itu, pada hakikatnya para Zionis takut akan kedatangan aktivis dan mengancam keamanan penjajah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para aktivis internasional yang ikut serta dalam misi ini sempat mengalami intimidasi dan penahanan. Banyak aktivis dan organisasi internasional menilai bahwa penghadangan terhadap Global Sumut Flotilla adalah pelanggaran terhadap hukum internasional, sebab misi tersebut semata-mata untuk menyalurkan bantuan kepada warga sipil yang terdampak krisis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita mungkin meragukan aksi yang dilakukan oleh aktivis Sumut Flotilla ini. Bahkan tidak sedikit yang meremehkan bahwa aksi ini akan sia-sia, tidak akan membuahkan hasil. Padahal orang-orang yang mengatakan demikian sungguh telah menutup mata dari apa yang sudah terjadi di masa lalu dan sudah dicatat oleh sejarah. Dulu ada kisah yang pernah terjadi, bagaimana dulu ada kisah seekor burung yang ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kebakaran api. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa usaha seekor burung ini akan sia-sia dan tidak akan membuahkan hasil. Namun, apa jawaban si burung ini? Burung tersebut menjawab, "Benar, mungkin apa yang aku usahakan untuk memadamkan kobaran api yang ingin menghanguskan Nabi Ibrahim terasa sia-sia dan tidak membuahkan hasil. Tetapi aku hanya ingin Allah tahu, aku berada di golongan makhluk yang membela kekasih Allah. Aku hanya ingin Allah tahu, bahwa saat ini aku sedang menolong agama Allah, menolong Nabi Ibrahim alaihissalam." Hadirin dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kisah ini sangatlah mirip. Betapa hari ini kita harus introspeksi diri. Tanyakan ke diri kita, hari ini kita berada di golongan yang mana? Apakah kita berada di golongan orang-orang yang menolong agama Allah, menolong saudara-saudara kita, atau na'udzubillah kita berada di golongan orang-orang yang diam terhadap kesulitan, diam terhadap kezaliman yang sedang dirasakan saudara kita.
Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini jumlah kita sedikit. Hari ini kita tidak punya daya dan upaya untuk membantu saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Kadang kita berpikir, mustahil menang, atau mana mungkin kita bisa mengubah keadaan. Hadirin dirahmati Allah, pada hakikatnya pikiran tersebut adalah hanya terjebak pada kuantitas ataupun jumlah. Tapi yang kita harus garis bawahi adalah hakikatnya kekuatan itu sebenarnya bukan di jumlah. Padahal dalam sejarah Islam, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat kenyataan yang menakjubkan, di mana ada golongan sedikit yang justru bisa mengalahkan golongan yang besar. Ini bukan hanya dongeng, tapi ini janji Allah dan fakta sejarah. Bagaimana coba kita melihat ada sebuah kisah heroik di masa lalu. Dalam perang Badar, jumlah pasukan muslim pada saat itu sekitar 313 orang melawan pasukan Quraisy yang jumlahnya hampir 1000 orang dengan perlengkapan yang jauh lebih lengkap. Secara hitung-hitungan matematika, mungkin kita jelas kalah, tapi hasilnya kemenangan yang gemilang ada di tangan kaum muslimin. Kenapa bisa begitu? Karena kekuatan sejati bukan ada di banyaknya jumlah, namun melainkan ada di kualitas keyakinan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sebenarnya rahasianya? Setidaknya ada 3 hal yang sangat penting jamaah. Yang pertama, keimanan dan keyakinan yang kuat, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin sepenuhnya bahwa pertolongan Allah itu adalah pertolongan yang tepat, bahwa pertolongan Allah dan kekuatan Allah itu adalah yang paling luar biasa. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang bukan untuk nama ataupun harta, tetapi semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut iman yang menancap. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Kam min qalilatin ghalabat fi'atin katsirah." Betapa banyak kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang besar, yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini telah menegaskan bahwa atas izin Allah dan kesabaran bahwa kemenangan itu akan tiba. Yang kedua, kualitas bukan hanya kuantitas. Mereka adalah orang-orang yang berkualitas, walaupun sedikit. Mereka punya semangat juang, kesabaran, strategi yang matang, dan persatuan yang kokoh. Mereka tidak mudah menyerah dan fokus pada tujuan. Daripada punya 1000 yang setengah hati, lebih baik punya 10 orang yang totalitas. Yang ketiga, setidaknya ada yang 3 tadi. Yang terakhir adalah pertolongan Allah datang ketika kita benar-benar berjuang. Golongan sedikit ini tahu betul setelah berusaha sekuat tenaga, hasilnya harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, semoga senantiasa kita termasuk golongan orang-orang yang membantu, yang menolong agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa memudahkan, membantu, meringankan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.